Pemirsa, puluhan ribu warga Pati menggelar aksi demonstrasi di alun-alun Kabupaten Pati hari ini. Aksi demo warga menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Masa aksi mulai berdatangan ke kantor Bupati Jawa Tengah. Aparat gabungan bersiaga di sekitar akses menuju alun-alun Pati. Sebanyak 2.700 personel gabungan dari TNI Polri hingga Satpol PP dikerahkan ke lokasi. Dukungan solidaritas juga mengalir dari daerah sekitar seperti Kudus, Jepara, Grobogan, hingga Rembang. Sebelumnya Bupati Sudewo telah membatalkan kenaikan tarif pajak bumi bangunan sebesar 250% setelah diprotes besar-besaran oleh warga setempat. Sebelumnya warga terus datangi pendopo Bupati Pati pada Selasa malam. Mereka datang untuk penuhi undangan Bupati yang tantang warga untuk hadirkan 50.000 orang. Ribuan warga memadati kawasan alun-alun dan halaman pendopo Pati Selasa malam. Tidak hanya memberikan donasi, warga bergotong royong membungkus makanan untuk diberikan kepada peserta aksi. Warga menegaskan mereka datang ke pendopo kabupaten untuk penuhi undangan Bupati Sudewo yang menantang warga untuk hadirkan 50.000 orang. Donasi untuk aksi demonstrasi menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus mengalir memenuhi area trotoar di depan pendopo Kabupaten Pati. Kenaikan PBB P2 hingga 250% yang diputuskan Bupati Pati Sudewo menyulut kemarahan masyarakat Pati. Aksi demo besar-besaran di Pati akan digelar pada 13 Agustus 2025 diikuti 25.000 orang dari seluruh wilayah Pati. Untuk menunjang demo 13 Agustus, koordinator aksi menggalang donasi yang dibuka untuk semua masyarakat Pati mulai 1 hingga 12 Agustus 2025. Hingga Jumat pagi tadi donasi terus mengalir di depan pendopo Kabupaten Pati. Selain air mineral, warga juga memberikan makanan siap saji untuk mendukung para relawan yang berjaga di posko. Tumpukan bantuan bahkan sudah memenuhi area trotoar di depan pendopo. Ada 1.000 kopi yang siap seduh. Nanti akan kita bikin stand di sini untuk para pendemo. Jadi kita mendemo dengan bahagia, gitu loh. Oh, kopi bareng-bareng. Tetap santun ya. Ya. Nah. Tadi donasinya ada berapa, Pak? Donasi ini tadi kurang lebih ya 10-an apa namanya? Dus ya. Air mineral ya. Kacang-kacangan. Oke, siap. Demonstrasi ini merupakan buntut dari protes kenaikan pajak dan pernyataan dari Bupati Sudewo yang menyuruh masyarakat demo jika tidak setuju dengan kenaikan tersebut. Menurut Sudewo, meskipun 50.000 orang turun ke jalan, keputusan kenaikan PBB P2 tidak akan diubah. Untuk hitungan kita nggak tahu pasti ya, tapi kalau 5.000 itu lebih. Jadi kita susah untuk ngitung karena memang tenaga kita menurunkan juga nggak ada, mereka yang donasi langsung diterima sendiri, jadi kita tidak bisa mengawal. Tapi Bupati Sudewo mengatakan alasannya menaikkan pajak karena melihat belum ada kenaikan PBB P2 selama 14 tahun belakangan. Selain itu, pendapatan dari pajak akan digunakan kembali ke rakyat berupa pembangunan infrastruktur dan lainnya. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sebelumnya Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Hal itu disampaikan Sudewo guna menjaga kondusivitas di Pati. Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat. Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Padahal esensi dari kebijakan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang lantaran kecewa dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti. Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya Pak? Ya tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan. Sementara salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBB P2, Joko Waluyo, Kades Kedalungan berterima kasih karena Bupati mau mendengar aspirasi warga. Kebijaksanaan yang bagus karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram. Dengan demikian, tarif pajak bumi dan bangunan PBB P2 akan diberlakukan tarif lama tahun 2024. Sehingga beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Negara Nusron Wahid meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut semua tanah merupakan milik negara. Sebelumnya Nusron menegaskan tanah nganggur atau tidak punya aktivitas selama 2 tahun akan diambil alih oleh negara. Menurut Nusron, pada dasarnya seluruh tanah di Indonesia dimiliki oleh negara, sedangkan masyarakat hanya diberikan status kepemilikan atas tanah saja. Bahkan Nusron sempat mempertanyakan, memang mbak-mbak atau leluhur bisa membuat tanah? Ucapan Nusron tersebut menuai kontroversi. Ia pun meminta maaf dan mengatakan pernyataan tersebut tidak selayaknya untuk disampaikan. Mata menyasar lahan yang statusnya HGU dan HGB yang luasnya jutaan hektar, tapi dianggurkan, tidak dimanfaatkan dan tidak produktif. Dalam proses menjelaskan itu memang ada bagian pernyataan saya yang saya sampaikan sebetulnya dalam konteks maksudnya guyon atau bercanda. Namun setelah saya menyaksikan ulang, kami menyadari dan kami mengakui bahwa pernyataan tersebut, candaan tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya dan tidak selayaknya untuk kami sampaikan, apalagi disampaikan oleh seorang pejabat publik. Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas berpergian ke luar negeri. Yakut dicegah dalam kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. Usai menaikkan status perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024 ke tahap penyidikan, kini KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk bepergian ke luar negeri. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK menyebut pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan karena keberadaan ketiganya di wilayah Indonesia sangat dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan. Yang pertama, saudara YJQ ya,
Menteri Agama periode 2020-2024. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini dengan baik. Sebelumnya KPK memeriksa mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Holil Komas, pada Kamis 7 Agustus lalu. Hampir 5 jam diperiksa, Yakut mengaku telah memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 yang lalu. Saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada PSSI tahun 2024 yang lalu. KPK juga telah memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Fadlul Imansyah. Selain itu, KPK juga pernah memanggil pendakwa Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid diminta penjelasan mengenai pengetahuannya tentang pengelolaan ibadah haji. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.